Tutup dulu ya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang perlu kita ketahui pada posisi hukum positif ya, ini kita harus bersama-sama tahu bahwa mazhab hukum itu menekankan pada hukum yang tertulis dan berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Nah, hukum positif ini berfokus kepada aspek formal dan yuridis. Jadi ada hukum yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Nah, kalau hukum yang tertulis itu sifatnya itu dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika sesuatu yang tidak tertulis itu biasanya aturan yang nilainya itu berkaitan dengan istiadat. Maka kemudian pada posisi ini hukum positif tidak selalu selaras dengan keadilan dan moral, namun tetap harus ditaati dan diterapkan. Nah, ini mazhab hukum positif. Jadi ibaratnya kita mengetahui Mas Adi, ada orang yang memakai hukum positif atau hukum yang di luar hukum positif itu. Nah, sumber hukum yang perlu kita tahu, coba siapa saja yang tahu? Ada berapa sumber hukum? Tadi sumber hukum itu ada tertulis dan ada tidak tertulis. Kemudian mazhab hukum alam ya, ini ada hukum moral yang menekankan pada prinsip-prinsip moral yang dianggap benar dan adil. Kemudian hak asasi manusia, hukum alam mengakui bahwa manusia memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya dan harus dihormati. Nah, selanjutnya ada kritik mazhab hukum alam, dikritik karena terlalu idealis dan sulit diterapkan secara praktis. Nah, kita lihat sendiri pada posisi sekarang ini bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ini masih menggunakan peninggalan daripada Belanda. Maka kemudian kita ada sebuah pemikiran bahwa kenapa sih tidak dirubah menggunakan produk yang berasal dari Indonesia secara langsung. Itu. Jadi nanti bisa belajar. Ada sistem hukum yang sifatnya itu common law, ada yang sistem hukum yang namanya civil law. Nanti kita bisa belajar setelah pertemuan ini. Kemudian setelah itu mazhab hukum historis. Nah, historis ini berkaitan dengan sejarah ya. Artinya kita tahu bahwa hukum ini sejarahnya dari mana. Ya, sumber hukum yang sekarang saat ini sedang berlaku di Indonesia ini sentralnya ini kemana kira-kira? Apakah dipengaruhi dari sistem penjajahan atau mungkin dari nilai-nilai kultural yang berasal dari sistem pemerintahan pada saat dulu itu menggunakan kerajaan ya, dari beberapa bait-bait yang di situ ditulis pada seorang raja, atau mungkin hanya karena kita pernah dijajah negara Belanda. Nah, ini historisnya di sini bahwa mazhab hukum ini berfokus pada penekanan tentang penelitian sejarah untuk memahami perkembangan hukum. Nah, ini tentu dipengaruhi daripada ketika hukum yang ada di dunia ini ya, artinya yang paling tepat memang berada di posisi sistem pemerintahan yang di situ dipimpin oleh seorang presiden. Jadi kalau sistem hukum ini masih dipakai di dalam sistem hukum kerajaan, ini nanti tidak semuanya tidak tertib. Jadi lebih banyak menggunakan kerajaan yang sifatnya itu berkaitan dengan adat istiadat. Seperti itu.
Kemudian tradisi dan kebiasaan, bahwa hukum historis ini menghormati tradisi dan kebiasaan yang telah berkembang selama berabad-abad. Artinya ketika pada saat ini kita masih memakai sistem hukum adat, ini tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan. Ya, jadi sistem hukum adat ini tidak boleh kita tinggalkan. Nah, saya pernah meneliti suatu penelitian itu di tesis saya itu kan tentang peranan hakim di dalam mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan masyarakat adat. Jadi posisi hukum positif ya itu letaknya di mana kira-kira dengan sistem hukum adat? Tetap berada di posisi yang paling teratas. Jadi ketika ada suatu permasalahan atau kasus yang terjadi, itu yang dipakai itu sistem hukum positifnya. Nah, hukum adat ini sifatnya adalah melengkapi adanya sistem hukum positif. Nah, sekarang dari pemakaman Mas Adi sudah tahu bahwa sistem hukum positif itu kira-kira apa? Paling tidak yang pertama kita menggunakan hukum yang ada dari negara terlebih dahulu, tapi kita samakan dengan hukum adat. Misal Bapak di daerah itu setelah kejadian perang sampai bahwa dari Madura itu tidak boleh ini kayak gitu ya, itu perlu dibentuk undang-undang karena adanya adat. Teman-teman tahu ya perbedaan antara hukum adat dengan hukum positif ya. Hukum positif itu artinya hukum yang berlaku di posisi sekarang ya. Ada undang-undang dasar, ada peraturan daerah, peraturan pemerintah, itu semuanya itu namanya hukum positif. Nah, kalau sistem hukum adat ini berbeda. Nah, kebanyakan tidak tertulis. Nah, kemudian ketika kita ada sebuah pertanyaan, bagaimana ketika ada suatu kasus yang terjadi, ini di suatu masyarakat adat misalnya, yang dipakai di dalam keputusan seorang hakim, di dalam memutuskan suatu perkara ini, akan menggunakan hukum positif atau hukum adat kira-kira. Bagaimana tanggapannya? Gimana? Nah, ketika ada suatu perkara yang terjadi pada masyarakat adat tertentu, itu yang dipakai hukum positif atau bersama dengan hukum adat atau hanya salah satu saja. Itu harus keduanya harus dipakai. Nah, tapi letak posisinya hukum positif itu berada di posisi atas. Jadi hukum adat itu melengkapi saja. Nah, tidak boleh kita memakai sistem hukum positif ini nanti menyalahi aturan. Karena kita berkaitan dengan historis sejarah hukumnya. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adat itu kita tetap pakai. Sebagai bentuk penghormatan kita itu percaya bahwa hukum adat ini bagian daripada sejarah lahirnya hukum. Itu ya. Jadi harus paham. Nah, maka kemudian hukum adat ini sifatnya ini memang tidak terlalu kuat, tetapi bisa menjadi kekuatan hukum apabila ingin melengkapi suatu hukum yang disebut itu hukum positif. Seperti itu. Jadi harus paham letak-letak posisi hukum tingkatannya. Ya. Seperti di pengadilan tingkat pertama itu ada pengadilan agama. Kita harus tahu di tingkat pertama. Nah, pengadilan tingkat kedua ini pengadilan tinggi agama. Ini letaknya biasanya di provinsi. Nah, ketika tidak mampu di dalam memutus suatu perkara, langsung ke pusat. Jadi tingkat terakhir itu berada di posisi Mahkamah Agung. Itu ibarat seperti itu. Ada tahap-tahapan ketika seseorang ini akan memakai di dalam sistem hukumnya. Dari situ kira-kira paham ya posisi letak sumber historis sejarah hukum itu. Kemudian kritik selanjutnya, ya. Jadi hukum ini selalu berkembang di dalam keadaan setiap zaman. Nah, misalnya ya, pada sekarang ini kita seorang Gen Z atau mungkin anak-anak muda sedikit berbicara ini bisa mengeluarkan suatu gerakan. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, ketika seorang hakim di dalam memutus sebuah perkara ini tidak hanya berpatokan kepada hukum positifnya saja,
tidak hanya berpatokan kepada pemerintahannya, misalnya ini hukum positifnya ada undang-undangnya, ini tidak, tetapi menggunakan daripada pemikiran hakim atau keputusan hakim yang disebut sebagai jurisprudensi. Maka dari itu, daripada mahasiswa hukum ya, hukum ekonomi syariah ini harus tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum ya. Jadi apa itu, masih ingat ya cara bacanya gimana? Ngebreng lagi. Itu harus paham ya. Oke, jadi hari ini kita nanti tahu ya, ada dua sistem hukum, civil law dengan common law. Itu sistem hukum, nanti kita bisa belajar. Kemudian tingkatan daripada letak posisi hukum. Di hukum paling tinggi itu hukum positif, hukum negara kita. Kemudian di bawahnya itu ada hukum adat. Nah, di bawahnya itu ada jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini adalah keputusan hakim yang bisa menjadi suatu ketetapan di dalam sistem hukum. Kemudian kalau sosiologis ini berkaitan dengan penekanan peran hukum dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat. Masyarakat ini butuh apa kira-kira supaya hukum ini semakin tertib? Maka kemudian pemerintah ini memberikan respon positif ya, ketika ada suatu usulan dari masyarakatnya, ini harus segera diterima ya. Misalnya masyarakat ini butuh aturan yang seperti apa, kita evaluasi kemudian kita terima ya. Tidak boleh ketika ada suatu masyarakat tertentu yang mengusulkan tentang peraturan hukum tidak langsung direspon, itu tidak boleh. Jadi semuanya harus ditampung. Ini faktornya ini karena perubahan sosial juga ya. Semakin berkembangnya masyarakat ini semakin melek tentang hukum. Seperti itu. Kemudian kalau realisme ini keputusan hakim ya. Keputusan hakim ini bisa bersifat tetap dan mengikat hukum. Makanya hakim ini tidak main-main ya, seorang yang sudah diamanatkan oleh sebuah negara ya pada tingkat pengadilan tertentu untuk memutus dan memimpin jalannya persidangan. Ini masa hukum realisme. Kalau fungsional, ini tujuan sosialnya, kemudian efisiensinya dan efektivitas. Kemudian mazhab hukum kritis ini tujuannya adalah mengungkap ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam sistem hukum ya. Jadi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain ini semuanya harus terlibat aktif di dalam perubahan pembaharuan hukum. Jadi yang biasa disebut, kita tuh sering mendengar revisi undang-undang ya, perubahan undang-undang, itu salah satu bentuk daripada adanya ketidakadilan dari masyarakat yang itu diterima. Maka kemudian sering muncul isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi hukum. Nah, seandainya tidak ada pembaharuan hukum, kita terlihat sangat, bahasa itu sangat saklek sekali. Jadi sangat fokus. Ini perbedaan persamaan antara mazhab hukum ya, sumber hukumnya, tujuan hukum, persamaan. Peran mazhab hukum dalam perkembangan ilmu hukum, ada perspektif baru, kritik, evaluasi, inovasi, dan pengembangan. Oke. Kira-kira dari sini sudah ada pemahaman tidak? Minimal tadi itu ya. Kita harus tahu posisi letak hukum positif dan negatif. Kira-kira seperti itu. Silakan barangkali ada pertanyaan. Jadi maksud daripada definisi ini kompleks dan dinamis ya. Artinya hukum ini bisa berubah-ubah pada suatu saat tertentu, tergantung pada keadaan rakyatnya, pemerintahannya, dan segi lain yang bisa mempengaruhi. Seperti itu. Jadi ibaratnya mazhab hukum ini ya, nanti kita pakainya mazhab hukum yang mana? Kira-kira
kita lebih condong ke sistem hukum positifnya atau hukum adatnya. Seperti itu Mas Adi ya. Gimana, ada pertanyaan enggak? Ya silakan. Tadi kan Bapak membahas tentang, katanya kan sistem hukum masih memakai sistem Belanda kan Pak? Iya. Nah itu kenapa tidak diubah sistem hukum di Indonesia dari dulu sih Pak? Itu karena alasannya memang satu ya, itu memang kewenangan perubahan hukumnya itu berada di posisi pemerintahannya. Itu karena yang mengatur jalannya sistem hukum ini adalah pemerintah. Itu melalui para anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun dengan mahkamah yang lain seperti itu. Itu karena sampai sekarang tidak bisa maksimal. Alasannya karena masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa, dan perubahan-perubahan hukum yaitu tidak mudah untuk mengubahnya. Biasanya hanya melalui tahap revisi saja, tidak semuanya kita ubah. Itu ya. Jadi kita menerapkan hukum itu bergantung kepada keadaan masyarakatnya. Maka kira-kira kalau seandainya ada orang yang mencuri ya, ini yang kita pakai, apakah kita pakai sistem hukum Islam atau hukum negara kira-kira? Saya tawarkan, lebih setuju mana? Kenapa alasannya? Ini tangannya dipotong kan? Nah, iya, makanya bergantung kepada keadaan masyarakatnya. Kecuali di salah satu provinsi yang ada di Indonesia ini boleh menerapkan, karena itu punya kewenangan tersendiri, punya mahkamah tersendiri, mahkamah syariah. Seperti itu. Jadi ya paling kompleks itu paling tepat ya hukum yang ini yang sekarang sedang berjalan. Cuman kita lebih memahami bahwa efek jerahnya ini mungkin masih kurang. Ya seperti korupsi saja kita soroti korupsi. Coba kita ada dari mazhab hukum yang kita sedang pelajari ini kita bisa bandingkan antara sistem hukum yang ada di Indonesia dengan sistem hukum yang berada di Korea Utara misalnya, di Cina misalnya. Itu orang-orang yang korupsi kan enggak langsung di penjara, tapi dilakukan sidang, kalau bersalah langsung ditembak mati atau mungkin dibunuh ya gitu. Jadi yang masih menjadi kritisisasi di sini bahwa sistem hukum di Indonesia ini masih sangat lemah karena berpikir kepada efek jerahnya seperti itu. Ya. Pembunuhan itu hanya diberi pasal 20 tahun penjara. Ini kan efek jerahnya kurang. Nah, tadi saya tanyakan ke teman-teman bahwa ketika ada seorang mencuri memakai sistem hukum yang berlandaskan kepada Islam, katanya nggak setuju. Nah sekarang kalau ada pembunuhan, kira-kira setuju nggak orang yang dihukum itu? Setuju. Kenapa yang tadi mencuri enggak? Ayo coba alasannya. Masih ringan. Kalau mencuri itu kan hanya potong tangan. Kalau pembunuhan itu kan dikisos. Siapa yang membunuh itu harus dibunuh. Tapi Indonesia kan ini masih bergantung kepada permainan sistem hukum. Jadi dimanapun orang yang paham hukum ini harus paham bahwa hukum ini bisa dibolak-balikan tergantung siapa yang menjalankan dan tergantung siapa yang menjadi korban dan tersangkanya itu. Nah, ada beberapa pihak-pihak yang di sana itu mengatur tersendiri. Yang jelas bahwa kita harus menyoroti, jangan berpatokan kepada sistem hukum di Indonesia saja, tetapi di luar negeri ini justru sangat mengerikan. Ya. Ketika ada orang korupsi, ya seperti di Korea Utara itu kan Presiden Kim Jong Un itu kan masuk ke apa, Mas Adit? Tahu nggak? Intinya dimasukkan ke situ terus apa ya, dimakan buaya apa jebloskan penjara langsung mati itu kan, itu efek jerahnya langsung. Nah coba Indonesia masih santai-santai saja. Itu karena terkadang kita menjadi sebuah hal yang sangat ini ya, kekecewaan. Kenapa sekarang ini belum bisa maksimal gitu. Jadi ya terkadang memilukan juga.
Kira-kira demikian ya. Ada satu yang bisa menyimpulkan daripada mazhab hukum ini dalam ilmu hukum, mazhab dalam ilmu hukum. Pertanyaan satu lagi. Ya, boleh. Dalam korupsi tadi, kenapa hukum perampasan aset belum selesai? Perampasan aset tentang korupsi. Nah itu seperti contohnya keterkaitan dengan lembaga negara ya. Nah, misalnya ketika orang yang korupsi Mas Dimas itu kemudian ada orang yang menyalahgunakan tentang perampasan aset itu ya, menggunakan aset negara juga, itu masih belum bisa maksimal. Itu alasannya karena memang dalam sistem perundang-undangannya belum semuanya mengatur dengan tegas. Seperti itu. Belum sempurna. Belum sempurna. Jadi makanya kalau ibaratnya kalau korupsi ini yang memang sekarang ini menjadi kejahatan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Nah itu di KPK itu ada salah satu tempat tersendiri untuk menyita barang-barang hasil korupsi. Itu. Supaya negara ini tidak terlalu rugi. Tetapi yang menjadi persoalan di sini bahwa ini yang melakukan korupsi ini adalah orang-orang yang belum melakukan efek jerah. Banyak kasus-kasus yang dilepaskan. Ya. Kemarin yang meroyok itu juga dibebaskan ya. Rafael itu kan, itu juga akhirnya dibebaskan. Itu ada ibaratnya ada uang yang ada sistem hukum yang bisa dipermainkan. Nah tergantung kita jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang bermainnya dengan sistem hukum yang agak sedikit negatif. Seperti pengaturan hukum di dalam konstitusi negara ya. Kemarin kita sudah menghadapi bahwa ada suatu perubahan di dalam batas usia seorang calon presiden atau mungkin wakil presiden. Di situ dibolehkan, tetapi ada pengecualian. Nah, pengecualian itu yang dibuat oleh beberapa para pemikir-pemikir hukum. Misalnya seperti itu. Jadi nanti bisa melihat dan mengamati tentang perkembangan kasus-kasus saja. Ini memang materi mazhab hukum ini memang terlalu rumit kalau tidak tahu. Yang jelas tadi harus tahu posisi tingkatan yang saja minimal. Tingkatan paling tertinggi apa tadi? Hukum positif. Nah sekarang hukum positif penjabarannya apa saja? Ada yang bisa menyebutkan Mas Adit satu saja hukum positif? Nah maksudnya gini, hukum positif itu hukum positif itu adalah satu undang-undang, terus berikutnya ada peraturan pemerintah, itu bentuk daripada hukum positif. Terus berikutnya apa? Peraturan daerah bisa, ya peraturan daerah bisa. Terus peraturan menteri juga bisa. Terus Sapna kira-kira mau jawab apa Sapna? Apa? Judicialis. Apa itu? Hukum positif. Oke. Saya tanya, hukum Islam ini bagian daripada hukum apa kira-kira? Hukum Islam. Apakah hukum Islam ini bisa dimasukkan ke dalam sistem hukum positif atau tidak? Kira-kira? Tidak, alasannya? Karena ini maksudnya agama atau adat bentar Mas, jadi hukum adat ini berbeda, tidak masuk klasifikasi hukum positif. Berbeda hukum adat, ini diatur sendiri. Iya maksudnya itu apa ya, hukum Islam kan agama. Iya. Agama kan maksudnya menurut saya lebih ke adat istiadat. Adat istiadatnya. Iya. Oke, terus yang beliau tadi? Iya. Gimana? Yang tadi itu peraturan lintasan Pak. Ya bisa masuk ya. Banyak peraturan hukum positif ini banyak. Ya silakan. Terus berikutnya, salah satu bentuk hukum positif
apa kira-kira? Ya undang-undang itu hukum positif bisa, undang-undang tentang apa, undang-undang tentang pemerintahan daerah itu bisa. Banyak kok hukum positif ini banyak, ya banyak. Kalau hukum adat ini skupnya ini kecil, kalau hukum adat ini skupnya kecil. Terus tadi kesimpulannya apa kira-kira? Sudah tahu ya, selain tingkatan daripada hukum positif dengan hukum adat. Kira-kira tadi kita lihat ke belakang ada berapa tingkatan di dalam hukum yang ada di Indonesia ini. Paling atas hukum positif, kedua hukum adat, berikutnya ada hukum apa? Hukum tertulis. Hukum tertulis dan tidak tertulis ya. Iya. Terus ditambahkan ke jurisprudensi, itu keputusan hakim. Ya, jurisprudensi. Jadi maksud daripada jurisprudensi ini adalah ini ketika ada persoalan hukum ya, misalnya di pengadilan Pemalang misalnya, ini kasusnya bla 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 seperti itu. Kemudian ada persoalan yang sama di pengadilan Semarang misalnya. Nah, ketika pengadilan Semarang ini akan memutus sebuah perkara, vonisnya ini nanti merujuk ke pengadilan agama Pemalang karena kasusnya ini sama. Jadi yang dipakai di dalam keputusan pengadilan Semarang ini apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan agama Pemalang. Nah, isi bunyi keputusannya apa? Kasusnya persis. Bisa menjadi sebuah referensi. Makanya ya hakim ini tidak boleh terpengaruh dengan para pihak yang sedang berperkara. Ya, ketika ngobrol saja tidak boleh, apalagi berinteraksi secara langsung. Nanti kita berikutnya bisa belajar. Berikutnya giliran siapa nanti minggu depan? Apa ya? Giliran kamu ya berarti. Sudah siap ya? Padahal kalau misalnya presiden itu kan yang membuat itu bukannya dari misal undang-undang apa dekret presiden Itu masih di bawah undang-undang. Masih di bawah undang-undang. Paling tinggi itu hukum positif ya undang-undang dan Pancasila itu hukum positif. Tanpa kita sadari kan di dalam Pancasila itu bentuk daripada undang-undang. Cuman nggak ada pasalnya aja. Nggak ada pasalnya aja. Nanti kita kapan-kapan hafal pasal ya. Pasal pencemaran nama baik kita hafalkan biar nanti kan nabung di nabung. Oke, gitu saja. Nanti saya minta kesempatannya untuk nanti buat konten ya supaya nanti kita ada sedikit hasil yang kita buat hari ini. Gimana Mas? Bukan itu nanti buat video singkat aja. Berarti belum nyala kita. Kayaknya belum. Aduh.